弱火でじっくりコトコト飽きるまで。Yo yo yo yo, Wikezo guys, gimana? Sehat? Melawan untuk bertahan chapter kali ini. Kota Zaban mereka diantarkan oleh navigator siluman maju bernama Kiriko. Terlihat Gon begitu senang mengingat kota ini begitu ramai. Banyak berbagai macam pedagang yang menarik perhatian Gon tentunya. Perjalanan mereka pun terhenti di sebuah gedung besar tinggi yang membuat mereka takjub dan berpikir disinilah orang di seluruh dunia melakukan ujian hunter berkumpul. こっちこっち。ここだよ。 Tapi terdengar navigator Kiriko memanggil mereka. Oi, sebelah sini dek. Terlihat sebuah restoran sederhana di samping gedung besar itu, yang membuat Leorio tak percaya bahwa di sini tempat berkumpul orang-orang dari seluruh dunia yang mengikuti ujian hunter. こらっしゃい。奥の部屋空いてる？ Selamat datang, ucap sang koki sambil menggoreng ikan ayam. Navigator pun menanyakan tempat di ruang belakang dan memesan sebuah hidangan. Ia memesan stik combo yang membuka matamu menuju cahaya untuk 3 orang tentunya. Mau yang gimana? Ucap sang koki. Dibakar di atas api kecil setengah matang. Oke, silakan ke ruang belakang, jawab koki. ここで待て。待てって、他の受験者は？ Mereka pun diarahkan ke sebuah ruangan yang hanya memiliki 3 kursi. Di sini Gon belum menyadari bahwa pesanan navigator adalah sebuah kode untuk sang koki. Jadi kita nggak jadi makan, ucap Gon dengan polos. 1 dari 10.000 yang sampai sejauh ini. Sebagai pemula, kalian melakukannya dengan cukup baik, ucap navigator. Sambil mengulurkan tangannya, Gon mengucapkan terima kasih. Senang bertemu kalian, kuharap tahun depan kita bisa berjumpa kembali. Sang navigator pun meninggalkan ruangan tersebut. Tak berapa lama kemudian ruangan itu pun bergerak. Ruangan tersebut seperti elevator. Di dalam ruangan tersebut mereka pun berbincang karena tidak banyak orang yang bisa sampai sejauh ini. Leorio pun kegirangan. Ini menandakan ujian hunter menghasilkan banyak uang. Berbeda dengan Kurapika ya, hunter yaitu kejayaan. Mereka pun berdebat soal itu. Gon, jadi gimana menurutmu? Tanya mereka berdua. Layar pun menunjukkan B100 dan berhenti, menunjukkan mereka sudah tiba. Ketika pintu terbuka, mereka melihat peserta ujian yang tampak begitu kuat dan berbeda dengan yang sebelumnya. Dan mereka ini tentunya memiliki keahlian masing-masing. Ini nomor kalian, ucap seseorang yang mirip kacang ijo. Simpan baik-baik nomor ini, ucapnya. 403 untuk Leorio, 404 untuk Kurapika, 405 untuk Gon. Ya. Terdengar seseorang menyapa dengan ramah sekali yang mirip Giant bernama Tompa bernomor 16 yang sudah 34 kali mengikuti ujian hunter. Berarti kira-kira sudah 34 tahun ya. Mengingat ujian hunter ini diadakan setahun sekali. Gon pun menanyakan, apa masih ada yang seperti paman? Tanya Gon. Aku yang paling berpengalaman di sini, namun ada beberapa, ucap Tompa. Peserta nomor 255, pegulat Todo, soal kekuatan ia tak terkalahkan. Peserta nomor 103, si pawang ular. Kemudian peserta nomor 191, sang ahli bela diri. Lalu 3 bersaudara yang memiliki kerjasama tim yang sangat baik. Kemudian nomor 384, si pemburu ahli sumpit. Tane mo shikake mo gozaimasen. Ki o tsukeyou ne. Hito ni butsukattara ayamara-nakucha. Kemudian terdengar suara teriakan peserta. Nampaknya tanganmu menjadi kelopak bunga, ucap seseorang yang mirip Joker. Hati-hati kalau menyenggol seseorang, ucapnya. Nomor 44, si pesulap Hisoka, ucap Tompa. Tahun lalu ia lulus ujian, tapi ia membunuh penguji.
Sedikit tentang Tompa, ia orang yang sangat licik dengan julukan penghancur anak baru. Sambil tersenyum, ia memberikan minuman kepada mereka bertiga, di mana minuman itu obat pencuci perut yang sangat kuat. Namun ketika Gon meminumnya, langsung ia memuntahkannya kembali. Ini basi, ucap Gon. Begitu juga Leorio dan Kurapika yang memuntahkannya. Tompa heran, seharusnya itu tak berasa dan berbau. Namun Gon memberitahu, aku sudah memakan semua jenis rumput dan tumbuhan di hutan. Jadi aku tahu kalau ada yang aneh. Itu menakjubkan sambil tersenyum licik Tompa. Tompa pun pergi dan mencari target selanjutnya. Disinilah Killua si nomor 99 pertama kali muncul dan meminta jus itu kembali kepada Tompa sambil berkata, khawatir, tenang saja, racun tak berpengaruh terhadapku. Lalu Killua pun pergi. Terdengar bel pun berbunyi, tutup lorong pun terbuka. Seorang penguji rambut belah tengah pun terlihat, memberitahukan ujian akan dimulai. Ia memperingatkan semua peserta ujian akan bahaya dan harus mengikutinya ke tempat ujian selanjutnya. Chapter kali ini pun berakhir.